Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita terjebak dalam hiruk-pikuk pekerjaan, dering telepon, atau daftar tugas yang menumpuk pada hari ini, saya ingin bertanya satu hal. Menurut saudara, di mana tempat paling suci di dunia ini? Mungkin banyak dari kita yang menjawab gedung gereja, ada yang menjawab altar yang megah ataupun ruang doa. Kita seringkali terjebak dalam pikiran bahwa Tuhan hanya berkantor di hari Minggu saja. Akibatnya apa? Banyak dari kita yang menjadi orang suci selama 2 jam di gereja, tapi kembali menjadi orang biasa yang penuh dengan keluh kesah pada saat keluar dari gedung gereja. Dan seringkali kita merasa bahwa ibadah itu sudah selesai pada saat pendeta mengucapkan berkat penutup. Nah, pada pagi hari ini kita akan diingatkan oleh satu ayat firman Tuhan yang sangat tajam dari surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Rasul Paulus berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita akan memahami apa itu persembahan yang hidup. Paulus menggunakan istilah persembahan. Di zaman Perjanjian Lama, saudara, persembahan berarti berupa hewan yang dibawa ke mezbah, disembelih, dan mati. Namun di ayat ini Paulus membawa konsep yang berbeda. Dia berkata persembahan yang hidup. Ini adalah sebuah pernyataan yang bertentangan dengan pendapat umum, tapi berisi kebenaran. Biasanya saudara, korban itu harus mati agar bisa dipersembahkan. Tapi Tuhan tidak minta kita untuk mati secara fisik. Tuhan meminta kita untuk naik ke atas mezbah setiap hari dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan menginginkan kita setiap jam, setiap detik. Mezbah kita bukan lagi meja kayu di depan altar gereja, melainkan meja kantor kita, melainkan kemudi kendaraan kita, bahkan hingga meja makan di keluarga kita. Menjadi persembahan yang hidup berarti kita mati terhadap ego dan keinginan pribadi kita, agar kehendak Tuhan yang terpancar melalui setiap aktivitas kita. Dan semuanya ini kita lakukan bukan karena takut akan konsekuensi, melainkan seperti kata Paulus, yaitu demi kemurahan Allah. Kita bergerak karena kita sadar bahwa kita sudah terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan tanpa syarat. Contoh sederhananya begini, ada 2 orang pria. Pria yang pertama adalah seorang aktivis gereja yang luar biasa. Tapi pada saat dia mengendarai mobil atau motor menuju kantor, kemudian di jalan dia disenggol oleh pengendara lain, dia marah dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dia merasa bahwa ibadahnya hanya
di dalam gedung gereja, bukan di jalan raya. Kemudian pria yang kedua adalah seorang kontraktor. Dia mungkin bukan orang yang vokal di dalam gereja. Tapi pada suatu hari, dia punya kesempatan untuk memotong anggaran material bangunan demi keuntungan pribadi jutaan rupiah. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun hebatnya, dia memilih untuk tetap menggunakan material terbaik sesuai kontrak. Karena dia tahu bahwa Tuhan sedang melihat persembahannya, sedang melihat apa yang dia lakukan di proyek itu. Pertanyaannya, mana yang melakukan ibadah sejati? Tentu jawabannya adalah pria kedua. Karena ibadah yang sejati bukan soal penampilan religius, tapi soal integritas iman. Tahu akan kebenaran dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pada pagi hari ini, apapun pakaian yang kita kenakan pada hari ini, dan dimanapun kita berdiri, kita sedang berdiri di atas mezbah Tuhan. Dalam pekerjaan, ibadah yang sejati adalah saat kita memilih untuk tidak ikut-ikutan menjatuhkan rekan kerja demi sebuah promosi. Atau mungkin kita sebagai seorang atasan, ibadah kita adalah memperlakukan karyawan dengan kebijaksanaan. Atau kita sebagai seorang staf, ibadah kita adalah memberikan hasil kerja yang terbaik. Bukan hanya saat diawasi oleh bos, tetapi karena kita tahu kita sedang bekerja untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian dalam media sosial, saudara, di zaman sekarang, jempol kita adalah bagian tubuh yang harus kita gunakan dengan hati-hati, yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ibadah yang sejati adalah pada saat kita memilih untuk tidak menyebarkan berita bohong atau memberi komentar jahat di media sosial. Tetapi kita menggunakan jempol kita untuk menyebarkan harapan dan sukacita. Itu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam pelayanan publik, saat saudara mengurus surat perizinan, melayani warga, atau mengemudi di jalan raya dengan sabar, kita sedang menunjukkan bahwa tubuh kita adalah persembahan miliknya Tuhan. Tentu ini bukan hal yang mudah, saudara. Ada tantangan karena firman Tuhan itu begitu tajam. Ia menuntut konsistensi dan ketekunan. Jangan lagi membagi hidup kita menjadi dua kotak. Kotak rohani dan kotak duniawi. Karena Tuhan ingin mengisi dua-duanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sangat manis di media sosial dengan kita menyebarkan atau membagikan ayat Alkitab, tapi pada kehidupan nyata sangat pahit dan penuh dengan kebencian. Setiap kali kita memilih untuk jujur saat ada kesempatan untuk curang, setiap kali kita memilih untuk mengampuni, pada saat kita punya hak untuk marah, disitulah kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dan hari ini, saat kita mengenakan pakaian dan bersiap untuk berangkat, kemanapun kita pergi, katakanlah di dalam hati, Tuhan, tubuhku, tanganku,
Pikiranku adalah persembahan untuk-Mu hari ini. Pakailah aku sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Gunakan tangan, kaki, mulut, dan hidup kita untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Selamat berkarya saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.